Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahnya ada yang menyebutkan 10 rakaat, ada yang menyebutkan jumlahnya 12 rakaat. Dua-duanya sahih. Nah, saya tidak akan membahas ke sana. Maksud saya menyebutkan itu adalah bahwa qobla maghrib itu tidak disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu sholat yang masuk kepada sholat rawatib. Lantas hadis ini riwayat siapa? Nah, saya temukan qobla maghrib itu hadisnya sahih. Di antara mukharij yang meriwayatkan hadis tentang adanya sholat qobla maghrib itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nomor hadisnya bisa dilihat dalam nomor 1183. Itu beda cetakan, nanti beda nomor kan. Tapi tidak mengapa, yang penting teksnya itu kan jelas, sanadnya jelas. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Ketika itu, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Sallu qabla sholatil maghribi." Salatlah kalian sebelum sholat maghrib. Sampai 3 kali. Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Liman sya'a. Nah, bagi yang mau, kata Rasul. Karauhiyata ayyatakhidaha an-nasu sunnatan. Karena ditakutkan orang-orang menganggap itu sunnah yang mudawamah maksudnya. Jadi barang siapa yang menginginkan sholat qobla maghrib, kata Rasulullah, silakan sholat gitu. Nah, hadis ini kalau kita tahrij, ungkapan ini setelah Rasulullah SAW melihat para sahabat melakukan sholat 2 rakaat begitu. Jadi Rasulullah SAW melihat para sahabat sampai dalam hadis-hadis yang lain itu para sahabat ketika adzan maghrib, para sahabat itu mencari tiang-tiang, kemudian ada yang di tiang-tiang itu, dekat tiang-tiang mereka melaksanakan sholat qobla maghrib sebanyak 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW tidak melarang. Inilah yang dimaksud dengan takrirnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda begitu, sholatlah kalian. Dalam redaksi yang lain itu mafhumnya, sholatlah kalian gitu, 2 rakaat sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib. Nah, jadi hadis sholat qobla maghrib 2 rakaat itu hukumnya sunnah. Meskipun tidak termasuk kepada sholat rawatib. Kemudian, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 837. Di sana disebutkan, di dalam hadis Anas bin Malik, kata Anas, kunna bil Madinah faida adzanal muadzinu lis salatil maghribi ibtadaru as-sawariyah fayarka'una raq'ataini hatta inna rajulal ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat min kasrati man yusalliha. Anas bin Malik di sini berkata, kami dulu di Madinah saat muazin berazan untuk salat maghrib. Nah, ibtadaru as-sawariyah. Mereka para sahabat saling berlomba-lomba mencari tiang-tiang. Fayarka'una raq'ataini, kemudian mereka sholat 2 rakaat. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat mencari tiang-tiang, dekat tiang, mereka sholat 2 rakaat, yaitu sholat qobla maghrib. Ikhwatiman rahimakumullah, dari sini pun bisa menjadi syawahid terhadap hadis-hadis yang tadi saya sebutkan, bahwa sholat qobla maghrib merupakan salah satu sholat yang hukumnya sunnah, hanya tidak termasuk kepada sholat rawatib. Kemudian bahkan hadis dari Anas, masih dari Anas, ini riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 503. Di sini disebutkan, laqad ra'aitu kibaru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku melihat kibar sahabat atau sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari indal maghrib. Mereka para sahabat senior baru sahabat
berlomba mengejar tiang-tiang untuk dijadikan tempat sholat, yaitu sholat qobla maghrib gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi dengan beberapa hadis ini jelas hadis qobla maghrib hukumnya sunnah, hadisnya sahih, hanya tidak termasuk sholat rawatib, termasuk sholat sunnah tapi bukan rawatib. Ikhwati iman rahimakumullah, kemudian terdapat, saya pun menahrij hadis ini kalau ada syamilah lebih gampang itu kan. Nah, ada lagi beberapa hadis yang menyebutkan, yaitu hadis yang diterima masih dari Anas bin Malik. Kunna nusolli ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam raq'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghrib. Kata Anas, kami sholat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah ghurub syamsi, setelah ghurub matahari, qabla salatil maghrib, sebelum adzan, sebelum salat maghrib. Faqultu lahu ana Rasulullah alaihi wasallam shallahuma. Kemudian fakultu lahu di sini adalah mukhtar, itu kan kalau melihat sanad secara seluruhnya, bertanya kepada Anas, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat maghrib, qobla maghrib? Qala kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Kata Anas bahwa beliau Rasulullah SAW melihat kami melakukan sholat 2 rakaat qobla maghrib, tapi Rasulullah tidak memerintahkan dan Rasulullah tidak melarangnya, gitu. Rasulullah tidak memerintahkan dan Rasulullah tidak melarangnya. Hadis ini sebetulnya sebelum turunnya Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kalimat sallu, gitu kan, sallu qoblal maghrib, sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Kemudian bahkan terdapat beberapa riwayat yang saya temukan dari Musonaf Abdul Rojak. Jadi kalau kita mengkaji beberapa hadis, terlihat kitab dari Masodir itu wajib untuk mencari hadis-hadis dari Musonaf atau dari kitab-kitab Ma'ajim atau kitab-kitab Musnad. Nah, di sana disebutkan, saya temukan dari Ibrahim An-Nakhai. Ini Ibrahim An-Nakhai itu seorang tabi'in. Beliau mengungkapkan begini, lam yusalli Abu Bakrin wala Umaro wala Utsman ar-raq'ataini qabla maghrib. Kata Ibrahim An-Nakhai, saya belum pernah melihat Abu Bakar, Umar dan Utsman sholat 2 rakaat qabla maghrib. Nah, ini kalau kita kumpulkan semua hadis-hadisnya, hadis yang lain menyebutkan kata Anas, para senior dari golongan sahabat, mereka berlomba-lomba mencari tiang untuk melaksanakan sholat qobla maghrib. Kata Anas, kami pernah melakukan sholat qobla maghrib 2 rakaat. Kemudian hadis yang lain mengungkapkan, ketika Anas ditanya apakah Rasulullah SAW pernah melihat bahwa kita semua atau para sahabat sholat qobla maghrib, kata Anas, Rasulullah melihat kami sholat qobla maghrib 2 rakaat, tapi Rasulullah tidak memerintahkan dan Rasulullah tidak melarangnya. Kemudian terdapat lagi hadis, kata Rasulullah, sholatlah kalian 2 rakaat qobla maghrib sampai 3 kali. Liman sya'a, kata Rasulullah, bagi yang mau saja silahkan. Karena aku khawatir sholat qobla maghrib 2 rakaat ini menjadi sunnah yang mudawamah, kata Rasulullah. Kemudian Ibrahim An-Nakhai mengatakan, aku belum pernah melihat Umar, Utsman, Abu Bakar mengerjakan sholat qobla maghrib 2 rakaat. Nah, ini hebatnya ilmu tahrij itu harus sampai ke sana gitu. Jadi fikih akan menjadi hebat, akan menjadi lebih dakik. Kalau kata Sunda, notok karena babatok gitu kan si fikihnya, ketika jelas dalil-dalilnya, yaitu dengan menggunakan ilmu tahrij hadis. Bagaimana fikihnya? Nah, fikihnya begini. Pertama, hadis ini sahih. Kedua, hadis ini pernah dilakukan oleh sahabat, tapi Rasulullah SAW belum pernah untuk mendawamkan sholat ini.
Kemudian para sahabat pun, senior sahabat Abu Bakar, Utsman dan Umar tidak melaksanakan gitu kan, tidak melaksanakan dan tidak pernah dilihat terkhusus oleh Ibrahim An-Nakhai. Tidak pernah melaksanakan atau tidak melihat beliau mereka sholat maghrib, qobla maghrib 2 rakaat. Dengan begitu diambil gitu kan kesimpulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, tauladan yang baik, uswah hasanah Rasulullah itu dalam segala aspek, aspek ibadah dan aspek muamalah. Kemudian uswah ini diikuti oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka dengan begitu, sholat qobla maghrib boleh dilakukan, tapi tidak boleh didawamkan. Gitu kesimpulannya. Ustaz katanya sunnah, kenapa tidak didawamkan? Ya itu fikihnya. Karena Rasulullah SAW belum pernah mendawamkan sholat qobla maghrib. Para sahabat pun tidak semuanya. Abu Bakar, Utsman, Umar bahkan tidak diketahui sholat qobla maghrib. Hanya hadisnya sahih. Dengan begitu, hukumnya, fikihnya, sholat qobla maghrib boleh dilakukan, tapi tidak didawamkan.